Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farel Rifananu dengan NPM 2010103010164. Saya merupakan peserta dari program pertukaran mahasiswa Merdeka tahun 2021. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai materi hak asasi manusia dengan judul mengulas kembali konsep hak asasi manusia pada mata kuliah Politik, HAM, dan Demokrasi di Universitas Syekh Kuala. Oke, sebelum kita memasuki ke pengertian hak asasi manusia, hendaknya kita harus tahu dulu apa itu hak. Nah, di sini ada dua pandangan, yaitu dari Bertrand. Bertrand mengatakan bahwa hak adalah klaim atau tuntutan yang sah atau yang dapat dibenarkan dari orang atau kelompok orang untuk memenuhi atau menghormati sesuatu yang dituntut itu. Berbeda pandangannya dengan Lev Enar yang mengatakan bahwa hak adalah pemberi kuasa untuk melakukan suatu perbuatan. Nah, sehingga secara umum, hak ini merupakan alas bagi individu atau kelompok di sebuah masyarakat beradab yang mendasarkan diri pada hukum untuk mengukuhkan keakuannya. Nah, jadi hak ini adalah anak dari hukum. Tanpa hukum, hak adalah angan-angan belaka. Selanjutnya, ada fungsi hak. Di sini ada dua fungsi hak. Yang pertama, menjadikan si pemegang hak menjadi lebih berdaulat. Nah, hal ini sejalan dengan teori kehendak, yang dimana teori ini berkeyakinan bahwa sebuah hak menjadikan si pemegang hak menjadi lebih berdaulat. Lalu yang kedua, untuk memperluas kepentingan dari pemegang hak. Nah, hal ini juga sejalan dengan teori kepentingan, yang dimana teori ini berpandangan bahwa fungsi dari sebuah hak adalah untuk memperluas kepentingan dari pemegang hak. Nah, lalu lanjut ke komponen dasar hak. Di sini ada 4 komponen dasar hak. Yang pertama, keistimewaan. Nah, keistimewaan ini merupakan suatu keadaan di mana seseorang memiliki suatu keistimewaan untuk melakukan sesuatu, bukan karena ia diwajibkan, karena itu memang haknya. Nah, lalu klaim. Klaim ini suatu situasi di mana seseorang memiliki kewenangan untuk menuntut atau meminta haknya. Lalu yang ketiga, kuasa. Kuasa ini adalah kemampuan untuk mengubah elemen orang lain atau punyanya sendiri. Dan yang terakhir adalah kekebalan. Lanjut ke asasi. Asasi ini merupakan segala sesuatu yang bersifat mendasar dan fundamental yang selalu melekat pada objek ya. Sehingga asasi ini dianggap sebagai fundamental yang harus dibangun bersama oleh seluruh manusia. Nah, setelah kita mengetahui mengenai hak dan asasi, lanjut ke pengertian hak asasi manusia. Di sini ada beberapa pandangan mengenai pengertian hak asasi manusia. Di antaranya datang dari Sotandio yang mengatakan bahwa HAM adalah hak-hak mendasar yang diakui secara universal. Lalu dari Muladi yang mengatakan bahwa HAM adalah hak yang melekat secara alamiah pada diri manusia sejak lahir. Nah, lalu datang dari Miriam Budiarjo yang mengatakan bahwa HAM adalah hak yang dimiliki manusia yang diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran atau kehadirannya di dalam kehidupan masyarakat. Nah, lalu berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, HAM merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Nah, di sini sehingga saya dapat simpulkan bahwa HAM adalah seperangkat hak yang melekat secara alamiah di setiap manusia sejak lahir, bahkan sejak dalam kandungan. Serta pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa yang diakui secara universal. Selanjutnya ke karakteristik hak asasi manusia. Yang pertama, asasi, yang merupakan segala sesuatu yang bersifat mendasar dan fundamental. Yang kedua, universal yang dimiliki oleh setiap manusia secara umum. Yang ketiga, toleransi, yang merupakan sikap menghargai dan menghormati perbedaan antar sesama manusia. Lalu ke prinsip dasar hak asasi manusia. Yang pertama di sini ada universal dan tidak dapat dicabut, karena setiap manusia dilahirkan merdeka dan sederajat. Lalu tidak bisa dibagi, yang dimana merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Lalu yang ketiga, saling bergantung dan berkaitan, yang dimana dalam pemenuhan hak seringkali bergantung pada pemenuhan hak-hak lainnya. Lalu yang keempat, kesetaraan dan non-diskriminasi, yang dimana setiap manusia diperlakukan dengan hak yang sama, tanpa diskriminasi. Yang kelima, partisipasi dan kontribusi, yang dimana setiap manusia berhak untuk berperan aktif secara bebas dalam pemenuhan haknya. Dan yang terakhir, tanggung jawab negara dalam penegakan hukum, di mana negara wajib bertanggung jawab untuk menaati hak asasi manusia sesuai dengan instrumen hukum yang berlaku. Sejarah hak asasi manusia, yang dimana diawali pada masa klasik dengan munculnya hierarkis yang berlebihan. Kemudian sikap egalitarianisme dalam agama tidak ada, yang dimana bukan mendasarkan pada nilai-nilai kesetaraan. Lalu penghargaan atas individualitas tenggelam oleh takdir. Kemudian disusul pada masa Hitler berkembanglah totalitarianisme, yang dimana sistem politik ini tidak ada pembatasan kekuasaan. Lalu munculnya krisis kemanusiaan di Afrika, sehingga memunculkan kolonialisme. Kemudian hanya perang dunia, baik pertama maupun kedua.
Lalu adanya pidato Presiden Amerika yaitu Franklin D. Roosevelt tentang 4 hak, yang dimana yang pertama hak kebebasan mengeluarkan pendapat, lalu kebebasan beribadah kepada Tuhan dengan cara masing-masing, lalu hak untuk bebas dari kekurangan dan kemiskinan, serta kebebasan dari ketakutan. Nah, setelah itu para tokoh dunia pasca berdirinya Liga Bangsa-Bangsa berkumpul di New York membahas sejumlah hak, hingga lahirlah DUHAM 1948. Dengan adanya DUHAM atau Universal Declaration of Human Rights tahun 1948, muncullah berbagai instrumen hukum internasional hak asasi manusia seperti CRRD, terus ICCPR dan sebagainya. Dengan adanya berbagai instrumen hukum internasional mengenai hak asasi manusia, tentu saja dalam skala nasional pun ada yang mengatur mengenai hak asasi manusia yang tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Seperti dalam Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan sebagainya. Bagaimana Indonesia memberikan jaminan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia? Nah, selain menuangkannya dalam aturan perundang-undangan, Indonesia juga membentuk berbagai lembaga-lembaga negara untuk menangani kasus-kasus hak asasi manusia. Yang pertama, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM, yang merupakan lembaga yang memiliki tugas dan wewenang untuk menyelesaikan persoalan-persoalan hak asasi manusia. Lalu Komisi Nasional Perempuan, yang dimana merupakan lembaga negara yang bertugas untuk menghapuskan kekerasan terhadap perempuan. Lalu Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI, yaitu lembaga negara yang bertugas untuk melindungi anak-anak dari tindakan kekerasan. Lalu ada LPSK atau Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, yang merupakan lembaga negara yang bertanggung jawab untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada saksi dan korban. Lalu adanya Pengadilan HAM, yang dimana pengadilan ini pengadilan khusus terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Lalu yang terakhir adanya Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi atau KKR, yang bertugas untuk menemukan dan mengungkapkan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan pada masa lampau oleh suatu pemerintahan dengan harapan menyelesaikan konflik yang tertinggal tersebut. Selanjutnya masuk ke materi pelanggaran hak asasi manusia, yang dimana berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, berbunyi bahwa pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok yang bersifat melawan hukum terhadap hak asasi manusia. Nah, di sini ada contoh-contoh kasus pelanggaran hak asasi manusia. Yang pertama, kerusuhan Tanjung Priok yang telah menewaskan berbagai korban lantaran diterjang timah panas dari senapan tentara. Lalu kasus pembunuhan Marsina, di mana Marsina ini seorang aktivis dan buruh pada masa Orde Baru yang menuntut hak-haknya sebagai buruh, dan kemudian ia ditemukan tewas secara mengenaskan. Lalu kasusnya pun masih misteri hingga sekarang. Selanjutnya ada kasus pembunuhan Munir, di mana Munir ini merupakan seorang aktivis hak asasi manusia yang seringkali diancam, diteror, hingga akhirnya dia meninggal ketika sedang menaiki pesawat menuju Belanda karena diracuni, dan jejak kematiannya pun masih misteri hingga sekarang. Lalu adanya tragedi Trisakti tahun 1998, yang dimana tragedi ini menewaskan mahasiswa pada saat demonstrasi yang menuntut Soeharto turun dari jabatan. Baiklah, kita sudah ada di penghujung materi, yang dimana saya akan memberikan kesimpulan pada materi kali ini. Hak asasi manusia ada bukan karena diberikan oleh masyarakat dan kebaikan dari negara, melainkan berdasarkan harkat dan martabatnya sebagai manusia. Pengakuan atas eksistensi manusia menandakan bahwa manusia seutuhnya yang merupakan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang dilengkapi dan dianugerahi seperangkat hak kodrati yang bersifat asasi. Karenanya, tidak boleh diabaikan dan dimarjinakan oleh siapapun. Sekian penyampaian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.